Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat, yaitu menggambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Nanti ada dua soal yang akan saya coba bahas di video saya kali ini. Baik, untuk pertanyaannya, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, yang A, fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, pertama yang kita lakukan untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, yang kita cari adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat ini menjadi gini. X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan. Ini X, 2 itu kan perkalian 2 dengan 1 ya. Kalau ditambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Ini 2, yang ini 1. Berarti nanti X ditambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Yang satunya lagi, X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti nanti X-nya sama dengan min 1. Nah, nilai X-nya sudah kita ketahui. Berarti nanti titik potongnya, titik potong dengan sumbu X itu adalah di negatif 2,0 dan negatif 1,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, ini yang pertama yang kita cari. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Ya, betul ya, sumbu Y. Jadi kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti nanti nilai X-nya sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, persamaan yang ini ya menjadi, karena X-nya 0, kalau kita masukkan ya, berarti nanti nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti nanti jadi kan persamaannya kan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya. Kalau X-nya kita masukkan 0, berarti kan yang ada X-nya itu pasti hasilnya 0. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan 2. 2 ya. Berarti nanti titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah di 0,2. Nah, ini yang kedua, langkah kedua yang kita cari ya. Kemudian langkah yang ketiga yang kita cari itu adalah titik puncak. Ya. Nah, kita lihat persamaan kuadratnya nih, fungsi kuadratnya ya, X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, karena di sini hanya lebih besar dari 0, maka nanti kurvanya itu akan terbuka ke atas. Jadi bentuknya seperti ini kurvanya. Ya, artinya dia mempunyai nilai minimum. Nah, nanti kita cari nih nilai minimumnya atau titik puncaknya, itu kita cari di mana X-nya itu adalah min B per 2A. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat ini berarti nanti karena fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X plus 2, berarti nanti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita masukkan min B. Min B berarti min
3/2, A-nya 1, berarti 2 kali 1, atau sama dengan min 3/2. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian untuk nilai Y-nya, kita masukkan ke min D per 4A, di mana nanti D-nya itu nilainya adalah B kuadrat min 4 AC. D-nya ada diskriminan ya. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan min B kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 2 per 4 kali 1. Min 3 kuadrat 9 min 8 ya. Ini tanda negatifnya nih untuk semuanya nih ya. Ini untuk semuanya nih. Itu tanda negatifnya. Nanti per 4. Ya. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan 9 dikurang 1 9 kurang 8 1 ya. Karena di sini ada tanda negatif, berarti min 1/4. Berarti nanti titik puncaknya atau titik baliknya adalah titik balik minimum ya. Itu adalah di min 3/2, min 1/4. Nah, kita sudah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik balik minimum. Sekarang kita gambarkan. Grafiknya. Saya gambarkan di kertas yang lain ya. Kita gambarkan. Ini adalah 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Yang ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ini adalah negatif 1, ini 1, 2. Nah, tadi kita lihat titik potong dengan sumbu X. Berarti nanti titik potong dengan sumbu X tadi kan min 2,0. Min 2,0 berarti yang ini ya. Nah, saya buletin, kemudian min 1,0 berarti yang ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Berarti nanti titik potongnya adalah 0,2. 0,2 berarti di sini. Kemudian titik baliknya, titik balik maksimumnya, titik balik minimumnya itu tadi di negatif 3/2. Negatif 3/2 kan sama dengan 1,5 ya. Min 1,5. Berarti di sini tengah-tengah. Kemudian min 1/4. Jadi sekitar di sini ya. Ini setengah, yang ini 1/4 ya. Misalkan di sini gitu ya. Berarti nanti titiknya di sini. Nah, kalau kita gambarkan, kita tinggal menghubungkan garis-garis ini. Titik-titik ini ya, kita hubungkan dengan garis. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Grafiknya. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3X plus 2. Mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ini yang B. Fungsinya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu X. Jadi seperti pada soal yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti nanti nilai X-nya, nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau nilai Y-nya sama dengan 0, berarti nanti fungsinya menjadi gini. X pangkat 2 dikurang 3X plus 2, Y-nya sama dengan 0. Berarti nanti sama dengan 0.
kita cari faktornya. 2 ini min ya, ini plus, berarti nanti dua-duanya min. Nah, berarti nanti X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Atau X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Berarti nanti titik potong dengan sumbu X itu ada di 2,0 dan 1,0. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti nanti nilai X-nya sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, berarti nanti yang ada X-nya 0 deh. Berarti nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti nanti titik potongnya dengan sumbu Y ada di 0,2. Kemudian kita cari nilai titik balik. Nah, sama dengan yang di soal pertama, karena di sini A-nya lebih besar dari 1, maka dia akan terbuka ke atas nih grafiknya. Nah, persamaan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X plus 2. Berarti nanti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3. Oh, ini plus ya. C-nya sama dengan 2. Kita cari nilai X-nya. Berarti nanti min B per 2A. Berarti nanti min 3 per 2 kali 1. Berarti nanti sama dengan 3 per 2. Jadi negatif ketemu negatif ya, jadi positif. 2 kali 1, 2. Ini nilai X ya. Kemudian nilai Y-nya kita masukkan ke min D per 4A. Tadi D-nya kan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kemudian dibagi dengan 4 kali A. Nah, kita masukkan berarti min 3 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 2 per 4 kali 1. Min 3 di kuadrat 9. Dikurang, ini hasilnya 8 ya, per 4. Itu sama dengan min 1 per 4. Berarti nanti titik balik minimum itu ada di 3 per 2, min 1 per 4. Nah, sekarang kita gambarkan. Kita gambarkan grafiknya. Kita buat diagram Cartesius. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita tadi sudah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambarkan sekarang. Titik potong dengan sumbu X tadi ini ya, di 2,0 dan 1,0. 2,0 yang ini
1,0 yang ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,2. 0,2 berarti 0,2 di sini. Kemudian titik balik minimum berarti 3/2. 3/2 kan 1,5 ya. Sini. Kemudian min 1/4. Min 1/4. Nah, berarti sini. Nah, sama dengan yang tadi, kita tinggal hubungkan titik-titiknya. Nah, sudah jadi grafiknya. Ya, mudah ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.